Namun sebelum kita mulai, kita satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Kami datang Tuhan ke sini, ke tempat ibadah Tuhan, hanya satu yang kami tujukan ya Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini, memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Untuk itu Tuhan, layakkan kami untuk hadir dalam hadirat-Mu, dan jemaat-Mu yang saat ini menuju ke tempat ini Tuhan, biar Engkau yang menyertainya, tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama bersorak-sorai memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi tempat ini. Demikian juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini sakit, biar Engkau yang menyembuhkan, biar Engkau berkati obat yang akan diberikan kepada Tuhan, sehingga dia boleh bersorak-sorai meninggikan nama-Mu dan kami boleh bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Jemaat, saya mau bangkit berdiri, kita mau terima kuasa Tuhan. Amin. Amin.
silakan duduk kembali. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sehingga hati dan pikiran kita boleh tertuju kepada Tuhan. Dan mari berkata-kata atas kehadiran Tuhan di tempat ini. Nyatakan bahwa kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya. Haleluya.
kepadamu Tuhan. Walaupun badai dan topan menghadang, namun kami tetap cinta kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersorak-sorak lebih heran lagi di tempat ini, sehingga namamu selalu ditinggikan dan dimuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersorak-sorai memuji-Mu di tempat ini. Bagi yang siap memuji Tuhan dan bersorak-sorai di tempat ini, mari sama-sama katakan amin. Jemaat selalu berdiri. Kita mau terima sukacita surga. Amin. Amin. Kita tinggal semua pada akhirnya.
Tidak ada Allah lain, tidak ada kepentingan yang lain. Mari saat ini Tuhan ada, bukan saja di hadapan tapi dalam hatimu. Berilah dia tempat. Haleluya, haleluya. Hosana, terpujilah Allah, pencipta langit dan bumi yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kutuk, mengalahkan dosa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kami untuk kehidupan yang kekal. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan berikanlah, curahkanlah urapan-Mu, Roh-Mu, Roh Allah yang kudus, Roh Allah yang hidup, penuhi pikiran kami, penuhi hati kami dengan roh hikmat, dengan roh pengertian, dengan roh pengenalan akan Tuhan, sehingga hati dan jiwa kami dipenuhi dengan pengenalan, dengan pengertian, dengan pemahaman yang benar akan Allah kami. Di dalam nama Yesus, lepaskan kami dari yang jahat, bebaskan, putuskan segala belenggu dosa yang mengikat pikiran, hati, perasaan, dan tubuh kami. Dilepaskan dari segala kutuk, dilepaskan dari segala hawa nafsu dunia yang menyesatkan, bahkan yang membinasakan. Kepada Tuhan kami serahkan hidup kami. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu dan pulihkan kami. Pulihkan kami dan baharuilah kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Sudah siap dengar firman? Haleluya. Nah, saya sebelum dengar firman, yang mahasiswa atau yang pelajar tolong angkat tangan semua gitu. Saya mau tahu. Ya, angkat tangan, jangan malu-malu. Oke, lumayan ya. Ya. Nah, saudara siapkan untuk dengar firman Allah. Kalau kalian sekolah dikasih pengetahuan, pengetahuan itu untuk apa? Ya, pengetahuan itu untuk melepaskan kita dari kebodohan. Makanya kita disekolahkan dikasih pengetahuan supaya tidak bodoh. Itu kalau saudara berada di bangku sekolah. Nah, sekarang kalau saudara berada di bangku gereja, apa yang kau dapat? Nah, ketika guru hadir di depan kelas, dia memberikan ilmu pengetahuan supaya tidak bodoh. Tapi kalau Tuhan hadir di hadapan kalian, ada yang bisa jawab? Apa yang dia kasih? Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu namanya yang dikasih oleh Tuhan itu hikmat. Apa namanya? Hikmat. Apa gunanya? Kalau guru dosen ngasih pengetahuan supaya kita jangan bodoh, tapi hikmat supaya setiap kesalahan kita, ya, setiap kekeliruan kita, walaupun kalian pintar, walaupun saudara pintar, lulusnya cum laude, ya, tetap engkau manusia yang bisa bikin keputusan yang salah, pilihan yang salah. Tetap ada keteridoran, kesilapan. Dan ketika Anda masuk dalam kesalahan akibat salah buat keputusan, siapa yang bisa merubah kesalahan itu jadi berkat? Hikmat. Makanya orang berkata, ketika ada, tolong anak-anak kita dijaga. Ya, tidak ada anak-anak lagi yang keluar masuk. Nah, saudara, kalau saudara mengalami kesalahan, kekeliruan akibat satu kesalahan yang fatal, yang bisa merubah itu jadi baik cuma Tuhan. Dan Tuhan itu bekerja lewat hikmat yang Dia berikan. Betapa berharganya itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya di dalam Alkitab itu air berubah jadi. Kenapa orang pesta bisa kehabisan anggur? Salah keputusan, salah prediksi, salah perencanaan. Mereka tidak mau pesta itu berakibat buruk. Tapi manusia dengan segala keterbatasannya
Apa boleh buat? Untung Yesus ada di pesta itu. Itulah sebenarnya fungsi kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Halo? Nah sekarang saya mau anak-anak ini itu cerdas dalam Tuhan. Ya, untung Yesus ada. Jadi ngapain kita beribadah hari ini? Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain. Itu adalah satu-satunya Allah yang sekarang ada di hadapan saudara. Makanya setiap kali terjadi peristiwa kecelakaan, sakit atau apa, orang selalu kasih nasihat apa? Nasihatnya, ambillah hikmahnya. Iya kan? Bisa nggak saudara ambil atau petik hikmah dari satu musibah? Paling kalau kecelakaan udah patah-patah, ambil hikmahnya. Hikmah yang kita ambil apa? Untung nggak mati. Paling hikmah kita sebatas bodoh begitu. Tetapi Tuhan bisa mengubah. Ketika engkau mengalami kecelakaan itu, bisa mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Itu makanya sekarang kita beribadah. Saya masih tetap membahas ini, saudara. Ya, ibadah yang disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Ayo kita baca. 1 Timotius 6 ayat 6. Ya, nah saudara, maaf kalau saya agak saklek ya, karena ini kalau engkau biasa main-main di kelas, di gereja jangan. Saya minta di gereja jangan disamakan di kelas, di ruang kelasmu. Ya, apa yang saya berikan ini berharga, karena dosen saudara, guru saudara adalah manusia yang bisa salah. Dan ketika kesalahan itu terjadi, dia tidak mampu merubah itu jadi baik. Karena itu tidak kemampuan manusia. Nah, ayo kita berbaca sama-sama nanti itu sampai ayat yang ke-10. 2, 3. Memang ibadah itu belum semua. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Terus ayat 7-nya, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Amin. Itu lagu tadi. Ku tak membawa apapun ke dunia ini. Ya. Dan satu saat saudara akan meninggalkan dunia ini, lambat atau cepat, juga tidak membawa sesuatu apapun. Amin. Lanjut ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Terus terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia. Terus karena akar segala kejahatan ialah sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, saudara tinggalkan semua rencana ambisi yang mau kaya itu. Sekarang kita bicara tentang Tuhan supaya saudara bisa melihat, oh untung aku beribadah. Apakah saudara merasa manusia yang beruntung ketika hari ini kau bisa beribadah? Tanya hati saudara. Apakah hatimu, apakah jiwamu, apakah hidupmu merasa beruntung hari ini ketika engkau bisa datang dan beribadah kepada Tuhan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya saudara menyadari, oh untung aku beribadah. Untung Yesus ada di pesta pernikahan di Kana. Seandainya Yesus tidak ada, Yesus tidak diundang, apakah air bisa berubah jadi anggur? Dan tidak ada yang bisa melakukannya. Saudara sekali biasanya merencanakan pernikahan itu matang ya. Persiapan untuk pernikahan itu matang.
Ya, bagi yang menikah, bukan bagi yang kawin raya. Ya, untuk menikah itu saudara, kecuali menikahnya karena ditangkap Satpol PP. Baik keluarga orang tua, baik yang mempelai. Tapi bisa terjadi kesalahan, bisa. Nah, kalau hari ini saudara berhadapan dengan Tuhanmu, jangan ada Allah lain. Tolong HP-nya tidak punya akses yang lain. Kalau saudara tidak bisa terima, silakan pintu gereja terbuka. Karena yang saya kasih ini mahal. Firman Allah ini mahal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin sekarang saudara tidak terasa, hanya duduk di gereja, hanya dengar firman Allah. Tapi betapa banyak keruwetan, kerumitan yang bisa kita hadapi di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di pergaulan, yang saudara tidak nyangka. Bisa saja pulang dari gereja ini engkau mengalami kecelakaan. Semua yang buruk bisa terjadi. Hujan bisa turun kapan saja, badai bisa datang kapan saja. Tetapi Allah sanggup merubah padang gurun jadi kebun buah-buahan. Allah sanggup merubah kutub jadi berbagi orang. Bukan orang yang percaya ya. Semua orang percaya kepada Yesus kalau kepepet. Semua orang percaya kepada Yesus kalau terdesak. Dan Allah tidak membutuhkan kepercayaan dengan kualitas yang seperti itu. Ketika engkau perlu baru engkau suruh-suruhkan Tuhan, aku percaya padamu. Tuhan tidak mau kepercayaan dengan kualitas kaleng-kaleng, kualitas receh. Saudara, Allah itu mau Dia bertindak dalam hidup saudara. Dia membela saudara. Sekalipun engkau mengalami yang terburuk, ketika Tuhan yang kau sembah itu, yang saudara sembah itu hadir menjadi pembela yang hidup dalam hatimu, Dia akan merubah air jadi anggur. Amin. Tanpa saudara minta. Pemimpin pesta yang sedang berpesta tidak pernah berdoa minta air jadi anggur. Kalau Yesus hadir dalam hidup saudara, saudara tidak perlu minta, Tuhan akan sediakan yang terbaik. Amin. Amin. Iya. Saudara, tadi malam saya kasih kuliah sama anak saya. Ya. Nanti saya sempatkan pulang beli ini. Ada keju. Saya harap saudara tidak usah minta ya. Ada susu. Oh, sorry. Ada yogurt. Susu, yogurt, keju. Oke? Ketika susu mengalami hal yang buruk, entah basi, ya, mengalami sesuatu yang buruk, susu ini tidak habis saudara minum, mungkin tersisa. Mengalami sesuatu yang buruk, maka susu akan berubah jadi yogurt. Betul? Nah, kalau yang buruk nanti ini pelajaran buat saudara. Yogurt lebih mahal dari susu. Kalau tidak percaya silakan beli di Indomaret. Oke? Ketika susu mengalami hal yang buruk, berubah jadi lebih buruk, dia jadi yogurt. Yogurt lebih mahal dari susu. Ketika yogurt ini mengalami yang buruk, berubah jadi buruk lagi, maka dia jadi apa? Keju. Keju lebih mahal dari yogurt, lebih mahal daripada susu. Betul nggak? Apa yang saudara mau petik dari hidup ini? Nah, apa kata Yusuf?
kamu mereka-rekakan untuk keburukan saya. Tolong buka dulu Kejadian 50 ayat 20 ya. Nah saudara, kebanyakan itulah hikmat yang sekalipun saudara mengalami yang buruk, Tuhan bisa membuat saudara jadi lebih baik. Nah ini kesaksiannya Yusuf. Yusuf itu dipecundangi, Yusuf itu dijebak, dihancurkan oleh saudaranya sendiri. Yusuf itu dijual jadi budak. Setelah dijual jadi budak, jadi narapidana. Tetapi keburukan-keburukan yang dialami oleh Yusuf ternyata itu membuat Allah menjadikan dia lebih mahal, lebih berharga. Amin. Makanya saudara jangan gampang cengeng. Kalau tidak punya hikmat, siapa yang akan merubah hidup saudara? Baca 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan. Mana suaranya ulang lagi? 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang telah saudara tahu, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup saudara-saudara yang salah. Siapa yang pernah sakit hati dengan dijelek-jelekkan orang? Karena saudara tidak punya Tuhan dalam hidupmu. Siapa yang jengkel? Mungkin dengan saya, mungkin di gereja, mungkin dengan siapa aja kita marah, kita tersinggung. Lebih parah lagi Yusuf, saudara-saudara satu bapak merancangkan yang terburuk bagi saudaranya. Tapi Yusuf tidak pernah sakit hati. Karena apa? Dia punya Tuhan. Saudara bertuhan enggak? Inilah keuntungan orang yang beribadah kepada Allah. Sekalipun saudara-saudaraku, sekalipun orang dekatku mengkhianati aku, mempecundangi, mencurangi aku, mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allahku melakukannya, merubahnya yang jahat itu jadi baik. Beruntung gak saudara punya Tuhan? Jangan main-main kebaktian. Iya. Nah orang tua gitu juga. Kalau ke sekolah anak kita bilang jangan main-main sekolah, pintar ya. Nah ke gereja kita, siapa yang di sini menasihati anaknya kau ke gereja? Kau ke gereja kau nyanyi. Jangan main-main. Jika perlu tinggalkan HP-mu, tidak perlu itu. HP-mu tidak bisa merubah kau yang buruk jadi baik. Apakah Yusuf tidak pernah bangga dia punya Tuhan? Orang-orang di sekitarnya mereka-rekakan yang jahat, merancang-rancang yang jahat, memang itu dialaminya. Susu mengalami yang buruk, dia berubah jadi yogurt. Yogurt bisa lebih mahal dari susu. Tidak perlu dia marah, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa. Amin. Nah, kalau ada Tuhan dalam hidup saudara, kita tidak bisa. Makanya saudara saya tanya, ada nggak Tuhan di hati kita? Kalau ada di hati Tuhan, dia pasti kasih keuntungan, tidak pernah kasih kerugian. Amin. Tuhan tidak pernah membuat kita jadi rugi. Kita yang terlalu kikir sama Tuhan kalau memberi. Ketika yogurt ini basi lah, tidak terminum saudara, terbuka, berubah jadi apa dia? Tidak perlu dia marah. Aku akan berubah jadi keju. Dan keju bisa lebih mahal dari kedua ini. Seberapa sering saudara marah, kecewa? Kalau engkau mengalami hal yang buruk, itu Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, sama dengan Yusuf, engkau akan berubah menjadi yang berharga. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jadi kalau kita gampang tersinggung, malas aku ke gereja, siapa begini, termasuk pendetanya, nggak enak. Saudara kesini bukan cari saya. Saya penuh dengan kekurangan. Saya nggak bisa merubah. Saya bilang sekali, saya nggak bisa mengubah sakit hatimu. Nggak bisa, saudara. Saya juga sedang berubah di hadapan Tuhan saya. Amin. Tapi sebaik mungkin
Kita jangan jadi batu sandungan untuk orang. Ya, tapi walaupun itu terjadi, aku enggak. Ada banyak orang kecewa enggak ke gereja lagi. Kenapa? Dia melihat sekitar. Dilihatnya saya, dilihatnya Pak Sulikong, itu masih begini, itu masih begini, si Anu masih apa, orang masih begini. Saudara, engkau tidak pernah menghadirkan Yesus. Kalau kita mau beribadah, berikan dia tempat. Amin. Itu baru Yogu. Saudara yang pernah minum wine, anggur itu dijus, basi atau jadi asam, jadi apa dia? Dia akan berubah jadi wine. Wine lebih mahal dari anggurnya. Amin. Ya. Mungkin tidak akrab sama kita kalau minum wine. Tapi bagi pemabok, dulu zaman saya kecil dulu waktu gereja ini baru dibikin, kalau perjamuan kudus itu bapak saya pakai figur. Figur itu bukan idola, bro. Ini yang Gen Z sekarang nggak tahu figur. Itu minuman anggur merah ya. Nah, yang lahir seangkatan saya atau sebelumnya tahu. Nah, kalau bapak saya bikin figur, itu banyak jemaat yang hadir, gratis. Bahkan ada yang ngasih usulan, kalau bisa jangan pakai cawan, pakai teko aja. Saya pernah lihat di YouTube, kalau di Katolik kan anggurnya pakai cawan besar kan, yang nuangkannya pastor kan. Jadi ketika pastor menuangnya, dipegangnya cawan pastor itu, ditahan. Pastor mau tarik, belum puas. Ya kalau mau puas, pergilah ke laposan. Nah, anggur itu berubah jadi wine, itu hal yang terburuk dialaminya. Tetapi itu bisa lebih mahal, amin. Kalau memang Yesus yang saudara sembah itu ada, tidak perlu sakit hati, kecewa dengan hal yang buruk. Karena disitulah Yesus bekerja menjadikan engkau lebih berharga, bernilai. Amin. Itu baru namanya hikmat. Hikmah. Orang tidak bisa mengambil hikmah dari sebuah keburukan kalau keburukan itu tidak berubah jadi sesuatu yang mahal. Amin. Dan saudara tidak akan mampu, termasuk Rocky Gerung, tidak akan mampu mengambil hikmah dari sebuah hal peristiwa buruk karena kita tidak punya hikmat. Kita tidak punya hikmat karena sumber hikmat itu tidak ada di sini. Ya, nah saudara, kalau saya khotbah di universitas laku nih saudara. Jadi saudara jangan sia-siakan. Ya, nah tahu pohon gaharu? Di dalamnya kalau ada gaharu bisa lebih mahal dari pohonnya, betul nggak? Itu dijual per kilo. Nah supaya ada pohon di dalam pohon gaharu, maka pohon gaharu itu apa? Dipupuk, diapain? Disakiti, dilukai, dicucuk badannya itu dengan besi, ditanam bambu ke dalamnya. Supaya pohon gaharu ini di dalamnya ada kanker, ada satu penyakit, nantinya jadi pohon di dalamnya. Dan ketika itu diambil, itu bisa lebih mahal dari 10 hektar sawit saudara. Rasa sakit itu bisa dirubah Tuhan jadi berkat. Amin. Berkali-kali kau menolong, apa? Berkali-kali kau kuatkan, apalagi dalam rasa sakit Yesus ada, Yesus setia. Sekali lagi, berkali-kali, berkali-kali kau menolong.
dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Ayo semuanya berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Amin. Nah, masih ada lagi. Jadi itu makanya beruntung. Engkau boleh di pasar dapat hari ini 1 juta. Dan engkau merasa beruntung hari ini. Tapi ingat, di dalam hidup ini gelap dan terang porsinya sama. 1 juta engkau menghadapi masalah habis itu tekor. Betul lah. Iya kan? Dapat 1 juta, dapat 1 masalah, 1 juta bisa habis, bisa bahkan kurang. Iya nggak? Hari ini kau mungkin bisa dapat cuan. Aku tidak di gereja hari ini ada job. Memang hari ini nggak terjadi apa-apa. Engkau bisa bawa pulang uang 5 juta. Ingat, hidup ini ada hujan, ada panas. Amin. Ada sehat, ada sakit. Ada air mata, ada tertawa. Sanggupkah uang itu mengobati air matamu? Teman saya pendeta di Kalimantan, tidak punya air mata. Entah apa nama penyakitnya. Mungkin sudah pernah juga. Dia laku juga di YouTube itu khotbah kemana-mana. Itu teman saya pendeta 1 kamar. Gitu dia kan teman saya itu ada 60 orang ke Kalimantan Timur. Masuk Kalimantan. Dia tidak jadi pendeta, dia jadi pengusaha kayu, kaya. Di situ kena dia penyakit itu. Dan penyakitnya, kalau saudara pernah dengar pendeta tanpa air mata, dia lain. Saudara, ada di sini yang beli air mata? Enggak kan? Malahan tadi pagi ada yang sudah menjujurkan. Enak itu air mata. Bisa nangis tuh bahagia. Nangis. Saudara mau nangis air mata nggak ada? Ayo. Kering matanya. Dia beli itu air mata dari Amerika. Berapa duit yang dikumpulkannya selama ini habis hanya untuk beli air mata. Ketika dilihatnya Ibu Torus menangis, dia lihat, oh enaknya air mata itu. Begitu dilihatnya kita mau nangis, dia mau nangis air mata nangis. Dia kaya, habis uangnya untuk beli air mata. Kalau saudara sekarang masih punya ingus, syukuri aja, amin. Daripada nanti nggak keluar ingusnya, terus saudara mau beli ingus. Makanya hidup ini jangan saudara pikir ini untung saya, enggak. Ini maaf, saudara bisa kentut itu bahagia, tapi jangan sekarang dulu di luar mengganggu. Seandainya saudara bisa kentut, dokter marah nggak? Marah nggak? Terus saudara mau beli, dok, di mana toko jual kentut? Saudara, ini serius.
Ini yang saya sampai sekarang ini hikmat. Ya, makanya jangan permainkan Tuhan. Banyak karya Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan sebenarnya bangga engkau bisa cari uang, engkau bisa kumpulkan depositomu banyak, uangmu banyak, uangmu itu maaf beli air mata nggak cukup. Sampai hari ini teman saya itu beli air mata. Kalau dia beli Indonesia kemasannya cuma kecil. Ayo, berapa kemasan tetes mata Insto atau orang tua? Ada yang tahu? Satu kemasan itu berapa? 10 mililiter. Yang paling besar ada 20 mililiter, cuma jarang dapat. Segitu aja pun mahal ya. Karena di Indonesia kemasannya cuma kecil, dia impor dari Amerika. Memang karena duitnya banyak, tapi habis. Yang bisa mengeluarkan air mata Tuhan. Amin. Ya, ketika hari ini saudara beribadah, dia ada nggak? Ada nggak? Aku beruntung hari ini. Allah yang kusembah itu ada dalam hidup. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah kesalahan itu. Keju ini nggak ada lagi yang terburuk. Saudara, mungkin hari ini aku berada di titik terendah. Orang tidak menganggap saudara, orang merendahkan saudara, tapi Tuhan akan mengangkat. Kalau benar Tuhan itu ada, tidak perlu engkau teriak-teriak. Derajat martabat kita diangkat. Keju ini bisa lebih mahal daripada ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Columbus, bukan Columbus minuman ya. Pendeta ini minuman. Sekali kita minum bareng aja nggak apa-apa. Dengan syarat jangan mabuk. Minum sama. Nggak, saya bercanda. Kapan Pak Pendeta katanya? Langsung ditanya kapan. Kamu bilang saudara saya ajak minum Columbus. Tahu Columbusnya? Tapi bukan Columbus yang di botol ini. Columbus menemukan benua Amerika. Penemu benua Amerika itu siapa? Columbus, Christopher, Christi Teologi Proper. Itu anak dosen saya. Kami kasih namanya Christopher karena bapaknya ngajar teologi. Kateo, nanti kalau lahir anakmu kasih namanya Christopher. Jadi Columbus menemukan benua Amerika karena kesalahan navigasi. Karena kesalahan dia merancang petanya. Karena kesalahan dia membaca peta. Kesalahan itu membuat dia menemukan benua Amerika. Itu hikmat. Sampai hari ini seluruh bangsa di Amerika bersyukur sama Columbus. Ketika kita membuat kesalahan, siapa yang mau membetulkan? Mungkin orang akan menghakimi. Bodoh kau. Iya nggak yang anak-anak kuliah? Iya kan? Ketika kalian mengalami kesalahan, dosen bilang apa? Ketika anak-anak mengalami kesalahan, orang tua bilang apa juga? Tapi hanya Tuhan yang akan membetulkannya. Amin. Lu udah ada. Saudara yang menemukan antibiotik, dulu antibiotik pertama namanya penisilin. Siapa yang menemukannya? Alexander Fleming. Apakah dia sengaja menemukan itu? Tidak. Rata-rata hampir semua penemu menemukan barang-barang atau obat atau apa yang berharga itu semuanya akibat ketidaksengajaan atau kesalahan. Termasuk busi, termasuk baterai, busi
yang saudara nikmati hari ini itu juga akibat sebuah ketakutan. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Amin. Nah, Alexander Fleming menemukan antibiotik penisilin karena kesalahan. Ya coba anak-anak sekarang kerja salah. Kok pandai-pandai kok. Nggak usah kerjakan, bikin mama repot aja. Mak, aku mau bikin kue. Emangnya kau bisa? Dia bikinlah, nggak jadi kue. Jadi dapur berantakan. Mama marah. Saudara lagi, bapak lagi kerja bikin motor, datang anaknya, Pak, aku mau bantu. Saudara mau kasih sama anaknya? Bersalahan semua kan? Atau saudara lagi cuci motor, Pak, aku mau bantu. Anaknya bantu cuci motor, tambah bersih atau tambah wah. Itu manusia Tuhan tidak begitu. Kesalahan Alexander Fleming dalam meramu obat ternyata jadi antibiotik. Nah, siapa yang bisa mengubah itu kalau bukan Tuhan? Makanya orang-orang dulu, saudara, setelah Thomas Alva Edison, setelah kelas itu orang-orang yang bertuhan. Jadi orang yang bikin pesawat terbang itu juga orang-orang yang bertuhan, yang semuanya terjadi bukan karena mereka hebat, tapi karena mengalami kesalahan dan kegagalan. Makanya kita bisa menikmati pesawat sekarang. Amin. Ya, tentang orang Indonesia sangat ikutan helikopter bikin pesawat dia nggak ada di ada di Medan, ya kan? Yang agak berhasil itu yang dipanggil oleh dan Jakarta itu yang di Sulawesi, ya kan? Karena apa? Yang di Aceh digas baling-balingnya putar tapi nggak terbang-terbang, iya kan? Nggak tahu udah terangkat-angkat pangkatnya gini, helikopter pesawatnya nggak terbang. Satu lagi saya lupa dari Medan dari mana, dia bikin jalan mulai terbang sedikit-sedikit. Akhirnya terbang walaupun nggak tinggi, terbang bisa, tapi urusan turun belakangan. Gimana turunnya? Sudah bisa bayangkan, Eko bisa terbang dan Eko bangga, tapi turunnya nggak bisa. Mana yang lebih buruk? Kalau terbang, kalau jatuhnya jatuh cinta nggak apa-apa. Tapi kalau jatuhnya jatuh tempo, siapa yang merasakan jatuh tempo? Yang punya hutang lah, tidur nggak bisa. Setiap HP bunyi udah jantungan. Bunyi aja HP-nya gini, ting, dosa dilihat. Jadi saudara, Alexander Fleming menemukan antibiotik itu karena sebuah kesalahan. Itulah hikmah. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang kita merasa sudah benar, izinkan tangan Tuhan bekerja, merubah yang buruk jadi baik, merubah kutuk jadi berkah. Pulang dari gereja ini mungkin saudara mendengar ada orang menjelekkan saudara, merusak nama baik saudara. Saudara tidak perlu balas, karena yang buruk itu kalau Tuhan ada di hatimu, Tuhan akan kerjakan buruk jadi baik. Amin. Saudara, kalau hari ini cewek-cewek kalian diputusin sama cowok kalian, jangan kecewa, jangan gagal move on. Suatu saat kalian bilang, beruntung aku diputuskannya dulu, karena sekarang aku dapat yang terbaik. Amin. Ada yang barusan diputusin? Enggak ada.
Nggak ada yang mutusin kan? Ya pertahankan. Nah di sini ada yang baru diputusin, jadi nggak mau makan, jadi nggak semangat belajar, terus jadi pendiam, terus pergi salon potong rambutnya, buang sial. Yang buruk itu suatu saat engkau akan banggakan. Untung Tuhan, engkau pisahkan aku dari cumuk yang satu. Mau gak ngomong itu satu hari nanti? Amin. Jangan sekarang patah hati, terus putar lagu. Saya nggak tahu lagu-lagu sekarang, tapi lagu patah hatiku jadinya. Ada Bible. Wah, nanggung pula itu, nggak sempat mandi, cuma kejam-kejam. Itu kan kami habis ngabisin biaya aja. Ya, ada. Habis dia bunuh diri, kejam-kejam, kami yang repot beli bir brand, beli kelapa muda. Ya, kalau saya ngurusin orang kayak gitu mendingan nggak usah, udah kasih aja racunnya tambah. Lanjutkan. Jangan ada yang putus asa, karena yang buruk bisa dirubah Tuhan jadi yang baik. Amin. Beruntung nggak kita punya Tuhan, karena Dia yang bisa melakukan itu. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Betapa aku mencintai. Saudara, undang Yesus di hati saudara. Jangan lihat kiri kanan. Kalau Dia Tuhan, terima Dia. Kalau Dia Allah, Tuhan, aku bersyukur hari ini aku ada di hadapan Tuhan. Mungkin kalau aku bekerja aku bisa dapat uang, tapi uang yang saudara dapat tidak bisa merubah kutuk jadi berkat. Uang yang saudara dapat hari ini walaupun banyak, tidak bisa merubah yang buruk jadi baik. Betapa aku mencintaimu, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami sembah. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu berencana. Oleh karena kasih Bapa, panggil nama Bapa. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku.
yang tiada. Sekali saudara, Bapa sentuh hatiku, amin. Bapa sentuh siapa hati kami, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalanlah hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, kami sembah Kau. Hadirlah Engkau di dalam hidupku Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, Yesus Tuhan yang merubah air menjadi anggur. Hadirlah Kau dalam hidupku, hadirlah Engkau dalam hatiku Tuhan. Penuhi hatiku, penuhi hidupku, penuhi jiwaku. Undang Yesus, kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat rancangan-rancangan yang baik. Sekalipun engkau menerima kutuk, Tuhan roba itu jadi berkat. Ada yang mereka-reka yang jahat sama saudara, Tuhan roba itu jadi yang baik. Dialah Tuhan kita beruntung bisa beribadah hari ini. Haleluya. Saudara, buka hatimu. Yesus, aku datang hari ini untuk Engkau, dan Engkau datang untuk hidupku, pengetahuanku, pengalamanku, kekuatanku Tuhan. Gak bisa merubah yang buruk jadi baik. Aku gak bisa merubah kutuk jadi berkat. Tuhanku Yesus, kami beruntung hari ini ada di tempat ini. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan, hanya Yesus yang mampu merubah air jadi anggur. Berkaryalah dalam hidupku, berkarya dalam hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Tanya hati saudara, di luar sana akan banyak hal buruk, tapi di sinilah Tuhan hadir, berubah kutuk jadi berkat. Sekalipun engkau hari ini di luar sana bisa meraup duit, bisa menghasilkan uang yang banyak, tapi itu tidak pernah cukup untuk merubah kesalahan. Tapi itu tidak pernah cukup untuk memperbaiki musibah. Percayalah saudara. Datang kepada Tuhan, serahkan hidup. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain. Hanya Engkau Tuhan yang membuat kami beruntung. Berikan kami hikmat sehingga kami bisa memetik kebaikan dari setiap keburukan. Berikan kami hikmat sehingga kami bisa memetik berkat dari setiap kutuk yang terjadi. Beri kami hikmat supaya kami tetap bersyukur
sekalipun hujan yang kami hadapi. Gembalakanlah jemaat ini supaya mereka semua selamat. Pikiran kami dilepaskan dari segala jerat kebodohan. Pikiran kami dimerdekakan dari segala hawa nafsu dunia dan dosa. Tuhan yang bertahta di sorga, terimalah anak-anak-Mu. Terimalah kami yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Terimalah Tuhan, terimalah Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Sebelum kita memberi persembahan, nanti mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar, yaitu roti hidup bagi kami. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, dan boleh mengerti apa firman yang telah kami dengar pada hari ini, sehingga kami boleh mengetahui Tuhan bahwa keburukan itu apabila kita disertai oleh Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu Tuhan yang terjadi pada hidup kami, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh kuat dalam menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan duniawi Tuhan Yesus. Namun kami percaya dengan firman-Mu yang baru kami dengar, dan kami boleh percaya dan lakukan di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sebentar akan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Memberkati persembahan yang kami berikan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan hidup dan boleh untuk digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.